pembahasan cepat untuk paket medium di Afta Aquila Fingerprint Talent Analysis. Kemudian yang perlu diketahui adalah di sini itu ada dua hasil, yaitu hasil kuantitatif yang berupa angka yang merujuk ke tabel ini, dan hasil kualitatif yaitu sedang menonjol dan sangat menonjol. Nah, hasil kualitatif dan hasil kuantitatif itu tidak saling berhubungan. Maksudnya seperti ini. Nah, di sini visual 3D itu sangat menonjol di angka 123. Di sini angkanya 123. Visual 3D sangat menonjol. Nah, ini hasilnya kan sangat menonjol di angka 123. Padahal musikal itu sedang di angka 127. Maksudnya gini, angka yang ada di sini itu tidak saling berhubungan dengan hasil kualitatifnya. Jadi hasil kualitatif, dan hasil kuantitatif itu berbeda perhitungan. Jadi ini adalah dua tabel yang dijadikan satu. Kemudian kita langsung ke dominasi otak. Nah, di sini bisa langsung dilihat perbedaannya saja. Oh, ini lebih dari 5%, artinya ada dominan ke salah satu otak ya. Di sini dominan otak di otak kiri. Kemudian kalau dominan otak kiri itu seperti apa? Otak kiri itu hampir sama seperti introvert. Jadi berpikirnya tentang logis gitu. Tidak selalu bahwa dominan otak kiri itu introvert, namun biasanya introvert karena dia berbasis logika, tidak berbasis sosial. Kebalikannya, kalau nanti dominan otak kanan itu berbasis sosial. Jadi dia cara berpikirnya adalah bagaimana mencari solusi itu dengan sosial, mencari solusi itu dengan teman atau manusia lainnya. Kalau otak kiri, dominan otak kiri itu mencari solusi itu dengan membuat sesuatu, membuat produk atau menggunakan logikanya sendiri. Kemudian berikutnya kita masuk ke AQ dan EQ. Jadi AQ ini itu ketika nanti hasilnya lebih dari 95 itu normal. Jadi tidak ada masalah di AQ. Dan kemudian AQ ini juga tidak menjadi sebuah indikator bahwa orang itu sukses dan tidak berdasarkan AQ. Itu tidak ada penelitian yang mengarah ke sana gitu ya. Belum ada komprehensif ya. Belum ada komparasi antara AQ dan kesuksesan. Jadi AQ ini hanya sebagai indikator kecepatan otak. Jadi hanya sebagai indikator kecepatan otak. Maksudnya gini, kalau misalkan AQ-nya itu 120 belajar 1 jam, kalau AQ-nya 90 belajar harus 2 jam. Intinya cuma itu. Jadi hanya di kecepatan otaknya saja. Atau kecepatan belajar atau kecepatan memahami sesuatu. Nah, itulah AQ ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke kecerdasan majemuk. Di sini semua interpersonal musikal itu sudah ada di keterangannya di sini ya. Ada keterangan di sini. Nah, kenapa kok ini keterangan itu tidak urut? Jadi hasil analisa dengan keterangan kok tidak urut itu karena hasil analisa ini itu diurutkan berdasarkan kuantitatifnya. Jadi kuantitatif tertinggi itu berada di atas ya, di shot ya. Di shot berdasarkan angka kuantitatif. Kemudian berikutnya untuk keterangan semuanya sudah ada. Dan berikutnya kita masuk ke kemampuan alami, hampir sama. Ini shot ini, hasil data ini itu di-shot berdasarkan kuantitatif. Jadi angka kuantitatif terbesar itu berada di paling atas ini ya. Untuk makanya untuk keterangan itu tidak urut sesuai dengan urutan yang ada di sini. Jadi keterangan ini istilah ini keterangannya tidak sesuai urutan. Jadi cari aja yang kira-kira nggak paham maksudnya baru kita lihat di keterangannya. Kemudian berikutnya adalah tipe belajar.
Nah, biasanya tipe belajar itu hanya di visual, audio, kinestetik ya, yang kita ketahui kan cuma itu. Nah, di sini ditambahkan thinker dan imaginator. Thinker itu membuat solusi. Jadi dia cara berpikirnya solusi gitu ya. Kalau imaginator itu membuat sebuah imajinasi di dalam otaknya. Jadi ya hampir-hampir sama, orangnya pendiam semua. Jadi visual, thinker, imaginator itu pendiam semua. Nah, yang ribut suara itu audio, yang gerak terus itu berarti kinestetik. Ini sama-sama diem. Kalau ini diem tapi nulis terus, ini diem tapi berpikir terus cari solusi. Imaginator diem juga berpikir cari mengimajinasikan. Jadi kalau ada teman kita dulu di SMP atau di SMA mengerjakan matematika kok tanpa nulis, tanpa coret-coret, tapi ketemu hasilnya, nah itu adalah imaginator. Jadi dia bisa membayangkan coretan-coretan itu di dalam otaknya. Nah, kemudian untuk keterangan visual itu apa, audio apa, sudah ada di sini ya. Jadi di sini sudah ada keterangan bagaimana cara menstimulasi dan sebagainya. Kemudian berikutnya di sifat dan nama sifat ya, sifat. Di sini pemikiran unik, pemimpin dan seterusnya sudah ada keterangannya secara jelas, bisa dibaca sendiri yang kira-kira tidak difahami saja. Kemudian di sini ada karakter dan pola hidup. Nah, di sini ada dua ya, karena kita tidak menginput data gender, maka di sini ada dua hasil apabila Anda laki-laki dan apabila Anda perempuan. Jadi disesuaikan sendiri. Karena mendeteksi laki-laki atau perempuan dari nama itu agak kesulitan untuk sekarang. Kemudian berikutnya di motivasi. Motivasi itu adalah apa yang dia inginkan. Kita ingin mencari tahu apa yang dia inginkan. Nah, di sini afektif ya. Kata kuncinya dari afektif itu perasaan, jadi nggak enakan. Pengen dihargai, pengen dinaikkan, pengen dimenangkan. Tapi yang intinya adalah dia itu pengen diakui. Afektif itu pengen diakui atau berbasis perasaan. Kognitif itu berbasis logika atau keuntungan. Jadi kalau menguntungkan ya dia jalan, kalau enggak ya enggak. Jadi kognitif itu berbasis logis dan menguntungkan. Kritis itu berbasis ngomong, berbasis kritis. Dia pengen diskusi dulu, pengen ya intinya pengen ngomong, pengen diskusi. Namun orang kritis itu biasanya juga diskusi, cuma pengen diakui saja. Jadi pengen terlihat pinter. Jadi orang kritis biasanya diskusi, padahal dia nggak mau mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain. Tapi tidak semuanya. Namun biasanya kalau yang jelas orang kritis itu orang yang selalu ngomong, orang yang selalu reflektif itu hadiah. Dia akan melakukan sesuatu jika diberikan iming-iming hadiah, dan hadiahnya itu harus diberikan di belakang. Kalau diberikan di depan dia nggak jalan. Berikutnya sudah ya sampai ke motivasi. Terima kasih, ini adalah pembahasan singkat paket medium dari Afta Aquila Fingerprint Talent Analysis. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.